Cukupnya berapa ya? Buat siapa? Buat saya sendiri. Oh, buat ibu? Iya. 3 bulan ngurus tender yang begitu saja nggak beres. Ngurus kerjaan yang begituan saja nggak becus. Kalian ini mau kerja atau mau main-main? Saya punya mana? Ada masak juga. Ya. Mampir dulu. Kapan lagi rumah kita akan kedatangan tamu agung kayak Mas Sofi? Jangan khawatir. Pokoknya nanti mak kemari lain kali ya. Kapan ya Mas Sofi pulang lagi ke kota? Mutia sini terus. Ini mah buat panjar pupuk sama bibit. Minggu depan pasti saya kembalikan. Ya. Makasih, Ma. Ya. Selamat siang, Mak. Selamat siang. Ada perlu apa ya? Gini, Mak. Saya ini kan anaknya Bu Karna. Iya. Itu loh teman Mak yang dulu. Maksud saya kemari, saya mau pinjam kain, Mak. Soalnya besok ada hajatan. Itu loh teman saya kawin. Boleh ya, Mak ya? Boleh. Soalnya saya nggak punya kain yang pantas, Mak, buat pergi ke pesta. Ya. Ya, Mak ya. Makasih, Mak. Ya, ke dalam. Ya, Mak. Pilih harga mana yang cocok ya. Makasih loh, Mak. Nih, pilih sendiri yang mana. Ya. Bagus-bagus nih, Mak. Yang cocok yang mana? Ini ya, Mak ya. Boleh. Sama ini, Mak ya. Boleh. Biar dicocokin yang kebayanya. Ya. Ini nggak usah, Mak. Nggak apa-apa. Udah bener itu cocok? Ya. Makasih, Mak ya. Ya. Dulu mah gitu. Tapi sekarang sudah berubah peraturan, Mak. Dulu mah murah, Mak. Nggak tahu kok tiba-tiba ganti peraturan. Harus terdaftar di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Semua ongkosnya 400.000. Jangan bingung, Mak. Itu semua mulai diatur. Mak, saya kenal mereka-mereka. Saya akan atur lewat belakang, Mak. Pokoknya beres, Mak. Berapa habisnya? Tidak banyak. Kasih saja saya 150 dulu. Makasih, Mak. Begini, Mak. Berhubung saya lagi bokeh, tambahin, Mak, buat ongkos jalan. 20-30 juga cukup lah, Mak. Cukup deh kalau ongkos. Terima kasih, Mak.
Pokoknya beres, Ma. Loh, ini apa? Gak usah repot-repot. Enggak, Ma. Ini telepon sendiri. Saya ingin mau TV. Oh, ya. Terima kasih banyak. Ya. Mak, saya mau mengganggu sedikit. Kang sakit nggak bisa kerja. Saya mau bawa berobat ke puskesmas. Saya ingin duitnya, punya kendaraan. Kurang, Mak. Soalnya petugasnya lain sih. Iya. Iya, Mak. Ya dah. Oke. Makasih, Mak. Pokoknya beres. Beres ya, Mak. Bagus sekali, Mak. Uangnya minggu depan juga nggak apa-apa kok. Nggak usah minggu depan dah. Buat bayaran aja. Besok lusa Ya. saya bisa mengembalikan kalau Kang Karta sudah datang, Ma. Ya. Terima kasih, Ma. Ya. Nih, cukup kan? Cukup, Mak. Terima kasih, Mak. Ya. Makasih, Mak. Ya. tidur mau tidur itu HP-nya. Terus dulu, nggak apa-apa kok. Ini, kita punya HP-nya ya. Sekali ya, kita apa? Oh, fisiknya sudah bagus sekali. Dulu ada seorang putri, namanya Timun Mas. Dia tinggal bersama dengan saudara tirinya. Semuanya 4 orang, wanita semua. Timun Mas yang sangat teratur. Saudaranya males-males. Semua pekerjaan Timun Mas sangat bereskan. Dan aku pakaian, masak, pokoknya semua. Terima kasih. Timun Mas pergi. Timun Mas sudah pulas.
kok sepi ya? Ya begini ini. Di kota ramai banget ya. Tidak bisa nyala. Aku tak ada gunanya. Bukannya tak ada gunanya, belum biasa. Di sana kan pakai kompor, pakai minyak, pakai gas. Oh, iya. Nanti lama-lama kan bisa lagi. Cukup. Cukup, Mak. Terima kasih. Ya. Zaman sekarang apa-apa butuh duit, Mak. Iya. Udah jamak. Mak. Kalau diminta uang administrasinya bagaimana, Mak? Berapa? Ya. Secukupnya, Mak. Jadi berapa yang kau berikan pada Mamang? 235.000. Hah? Semua? Kok nggak bilang dulu sama saya? Mamang itu lagi butuh duit. Utangnya banyak. Jangan-jangan nggak dibayarkan pada kelurahan. Sofi! Aduh, Sofi! Aduh. Sofi. Dulu Sob. Diminum semua biar sembuh. Yuk, kita minum obat dulu yuk. Aduh, Bibi ini kalau minum obat kok mesti dipaksa-paksa sih, kayak anak kecil. Nanti Mas jadi marah loh. Bibi kan sudah tua, Bi. Tenaga Bibi sudah nggak seperti dulu lagi. Habis di Sofi kalau dibilangin suka nekat, suruh istirahat nggak mau. Kalau sakit gini kan saya yang rugi, Bi. Nggak ada yang nemenin belajar. Tunggu ya, Bi. Bi nggak sakit kok. Capek aja kali.
uang. Besok dikembalikan, Mak. Penting. Sofi sendiri perlu uang. Yang kemarin dulu saja belum kembali. Sekalian minggu depan, Mak. Pasti dibayar. Percaya sama saya, Mak. Sumpah. Uang Sofi habis. Aduh, Mak. Tolong, Mak. Sudah habis. Mak pelit. Mau nolong kamu. Dasar. Kalau ada duit pada datang. Kalau sudah habis, mana ada yang datang? Minggu lalu pada ngotot. Apa kabar, Mak? Wah, kaya ya, Mak. Silahkan mampir. Ini ada pisang, ini ada mangga, baru petik, singkongnya enak loh. Baru cabut. Sekarang, mana yang ada menengok? Bibi, tunggu, aku lagi jelaskan. So, ini dimakan dulu, biar kuat. Kalau ada perlu apa-apa bilang. Ambil saja kainku. Jual di pasar. Jangan mikir apa-apa. Yang kemarin dulu masih kok. Sofi. Aku kok jadi ingat Nam Vivi. Tunggu, Bi. Tunggu. Aku mau bicara, Bibi. Aku juga udah ingat, Bibi. Bibi. Bi. Keluar, Bi. Sofi, seharusnya saya dan Vivi lebih pantas memanggil dia ibu daripada bibi. Dulu kalau mami sama papi sibuk, Di Sofi yang selalu mengurus kami berdua. Tidur, makan, sekolah, belajar. Kalau kami pergi berenang, untuk kami les menari, semua di Sofi yang mengurus kami. Mas, tidak pernah merokok, kok merokok sih? Nah, sini Mas, sini. Lihat ini. Rasanya baru kemarin. Waktu ini saya lagi ngambek. Terus Bi Sofi masuk ke kamar saya lewat jendela. Oh iya, waktu kita mau kawin, Bi Sofi puasa loh untuk kita, Mas. Oh iya? Terus kalau saya sama Vivi mau ujian, Bi Sofi ikut begadang. Kadang-kadang dia puasa juga untuk kami berdua. Duh, gimana ya dia sekarang?
tidak mungkin pergi begitu saja, Mas. Kalau mau dicari, ayo. Kemana? Dari kemarin kan saya sudah bilang kemana, di mana cari Bi Sofi. Desanya di mana? Kita cari ke sana. Terus, iya, Ana, tugasnya Mas. Jangan pikirkan hal lain. Kalau mau dicari, kita cari secepatnya. Mas bisa juga tegas. Saat Mama ragu, saya mengambil peran itu. Besok saya telepon Jojo. Bibi senang dah kalau non Vivi pintar. Sudah dah, Non. Vivi kan malu, Bi. Mami sama Papi belum datang. Juragan pergi kan bukannya main. Juragan pergi kan cari duit. Kalau nggak bisa datang, nggak usah janji segala. Malu, Bi. Malu. Hari ini kan nonton Vivi. Janji mau dipestain kayak biasanya. Temen-temen udah berdatang semua, Bi. Jangan khawatir. Nanti Bibi masak banyak. Kalau teman-teman nanti datang, Bibi sudah masak. Cuma beli kue tarnya di mana, Bibi nggak tahu. Nanti aja yang beli ya. Biar diantar Mas Sono ya. Nggak usah. Loh, nggak boleh gitu. Nanti kalau teman-teman nanti datang gimana? Nggak ada juragan kan ada Bibi. Pokoknya kalau masih ada Bibi, semuanya beres. Ya. Vivi, sini. Raymond sudah 5 kali telepon. Terima kasih, Mi. Vivi, aku belum selesai. Baik-baik sama Raymond. Raymond anak Pak Hasan tahu? Emang kenapa kalau anak Pak Hasan? Ya ampun, Vi. Pak Hasan rekanan dagangku. Papi dan Mami utang budi. Apa urusannya dengan Vivi? Mami senang kalau Vivi mainnya sama Raymond. Dia pintar, anak orang kaya, pangkat. Mami mau bantu seperti Raymond. Orang kaya, pangkat, uang, itu saja yang Mami pikirin. Vivi, Mami nggak pernah mikir yang lain. Aku, Kak Ninik, Bi Sofi. Aku kan kerja buat kalian semua. Bukan. Mami kerja untuk uang, untuk Mami sendiri. Mami pikir aku senang. Mami pikir udah cukup kasih mobil, uang saku, buku, dan Vivi bisa gede sendiri. Itu. Vivi, ini cuma karena Bibi Sofi kan? Oke, Mami akan carikan 3 pembantu untuk melayani kamu. Bukan karena Bi Sofi, Mi. Tapi karena Mami sendiri yang salah. Salah? Aku yang salah? Bibi Sofi kan sudah tua, pikun. Semua kerjanya tidak beres. Dia telah memecahkan guci, piring kesayangan Mami. Kamu tahu berapa harganya? 25 juta, Vi. Barang langka, 25 juta. Dan Mami menghargai Bi Sofi lebih murah dari itu, kan? 30 tahun kerja, Mi. Membesarkan aku, Kak Nini. Membereskan semua kerja kalau Mami sama Papi pergi. Selalu pergi. Mami pikir Mami bisa beli piring itu tanpa Bi Sofi ngantar aku sekolah. Nemenin Kak Nini pacaran, kawin. Vivi, cukup. Belum, Mi. Belum cukup.
Mami belum cukup banyak berbuat untuk kami. Bi Sofi jauh lebih berharga dari piring, dari rumah ini, dari Mami sendiri. Tanyakan ini, uang saja tak bisa membesarkan kami, Mi. Sungguh, Vivi. Non Vivi kan sama Bibi. Jangan nangis. Ntar Bibi dongengin ya. Tak lela 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 ledung. Cep menang aja pijer nangis. Anakku sing ayu rupane. Yen nangis ndak ilang ayune. Tak lela 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 ledung. Cep menang aja pijer nangis. Anakku sing manis rupane. Yen nangis gak ilang ayune. Beres. Ya kalau nggak ada yang nganterin Mas Dedi, saya juga sanggup kok. Ya asal all in aja, Mas. Iya dong, zaman sekarang kan memang sudah harus begitu. Mumpung masih kosong nih, Mas. Oke, bener ya? Nah, sampai ntar. Yuk. Halo? Ya, betul. Ya, sebentar ya. Yo. Oh, lagi laris nih. Tumben. Halo, siapa ini? Oh, Kak Nini. Apa kabar, Kak Nini? Aduh, sayang sekali. Kenapa? Iya. Yang benar. Kenapa dengan Bi Sofi? Terus? Banyak angin, masuk saja. Ada apa, Sof? Nggak ada apa-apa. Perasaanku kok nggak enak, ada apa ya? Jangan dituruti. Iya. Tapi kok aku ingat Nang Vivi sama Noni terus. Jangan-jangan sakit. Di sana kan banyak dokter. Suaminya Noni ini juga dokter. Iya. Tapi kalau sakit selalu manggil aku. Enggak aneh. Kau yang menyuapi, kau yang mandiin, yang ngantar sekolah. 30 tahun. Kalau mau tidur, minta aku yang ngelonin. Kangen? Nggak tahu. Aku suka ingat. Dia, jangan goyang lagi terus, ah. Keponakan-keponakanku. Oh. Om tahu kamu mau ngomong apa? Soal Bi Sofi kan? Ya?
Om Jojo, tolongin dong. Mama kebingungan, Om. Di Sofi. Om Jojo, jangan bercanda dong. Kita serius nih. Saya nggak bercanda. Pi, kalau uangku sudah habis, jual saja pakaianku. Masih ada kok. Sudah 1 bulan kau tidak menolong melahirkan. Duit dari mana? Rezeki kan ada saja. Jangan khawatir. Di sana aku merepotkan. Di sini aku juga merepotkan. Jangan mikir apa-apa. Aku malah senang kau di sini. Aku punya teman. Dia bilang gitu kan udah ketawa. Gurunya terus cemberut. Pokoknya Mama tahu kalian tidak tidur. Ayo, jangan pura-pura. Nanti ya. Bangun. Dengar Mama baik-baik ya. Besok pagi, Mama sama Papa mau pergi. Mama bisa pulang sore, tapi mungkin juga Mama pulang malam. Mama tidak mau kalian kemana-mana. tapi kan ada Om Jojo, Ma. Iya, Ma. Tadi siang Om Jojo udah janji kok mau datang ke sini. Loh, kalian ini sudah berkomplot ya? Kalau Mama nggak jadi pergi bagaimana? Ya, kalau Kak Nini nggak jadi pergi, terpaksa kan saya yang nemenin Kak Nini. Soalnya kan Mas Dedi, Ana sama Tia pergi nyari di Sofi, ya kan? Iya, Mas. Mungkin, tapi hari Minggu. Kok sudah sejauh itu? Ini Sofi kan... Sudahlah, besok kita berangkat. Sukses. Let's go. Om Jojo, katanya mau cerita tentang pembantu yang miskin itu. Yang mana? Yang Om Jojo pernah janjiin. Oh iya. Iya gini. Jadi ceritanya dulu waktu Mama masih sekolah, di sekolah Mama mendapat pelajaran mengarang. Nah, Mama membuat karangan yang judulnya Pembantuku yang Miskin. Tulisannya begini: saya mempunyai seorang pembantu yang sangat miskin. Sungguh kasihan dia. Sedemikian miskinnya, sehingga rumahnya hanya satu. Satpam yang menjaga rumahnya cuma satu. Mobilnya cuma satu. Bahkan kolam renangnya pun cuma satu. Ah, yang bener Om Jojo. Om Jojo, nanti Mama denger loh. Nora, kalian juga menganggap tidak ada istimewanya kan? Punya pembantu satu, rumah satu, satpam satu, iya kan? Kalau Jojo ada, pasti anak-anak tidak tidur.
ke sungai baru nyuci. Sudah saya larang tapi nekat. Padahal baru saja sembuh. Sakit, Bu? Iya. Tuh kan, Mas. Perasaan saya sudah tidak enak sejak hari Minggu. Terus, Bu? Mak Sofi sekarang suka ngalamun. Sering pesan sama saya, kalau ada yang nyari, disuruh bilang tidak ada. Jadi bingung. Apa punya kesalahan? Sama sekali tidak. Apa mencuri? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Kami kemari hanya ingin tahu kabar Bi Sofi. Kami tidak bermaksud memaksa menyuruhnya kembali. Kalau Bi Sofi lebih kerasan dan lebih suka tinggal di sini, ya Suaranya. Bi. Non. Kenapa Noni datang kemari? Bibi jadi sedih. Bibi sudah tidak berguna, Non. Bibi akan menyesalkan saja, Non. Pak Dokter, Bibi minta maaf, Pak. saya yang seharusnya minta maaf, Bi. Mungkin sekali saya dan Noni membuat Bi Sofi tersinggung. Kami tidak datang untuk memaksa atau menjemput Bibi. Kami hanya ingin menemui Bibi, lain tidak. Seperti juga kami menemui Bu Surya, menemui Bapak di desa. Silaturahmi. Terima kasih, Pak Dokter. Karena Bibi tahu dokter baik. Malik baik. Bu Surya baik. Pak Surya juga baik. Bibi tidak mau kembali, Pak. Tidak apa-apa, Bi. Kami tidak mau memaksa. Bibi jangan salah mengerti. Kami mau merawat Bibi. Mau membalas Bibi cinta yang pernah Bibi ajarkan pada kami. Barangkali inilah persaudaraan, persahabatan yang sesungguhnya, Bi. Ya, ayo kita duduk di depan. Di sini sempit. Ayo, Bi. Tuh, dia iseng ya. Dikasih sama air. Kira-kira Bi Sofi mau nggak ya kembali ke sini lagi? Tergantung papa kamu, juga tergantung sama Bi Sofi. Kalau pembantu semua mogok, wah bisa seru nih. Iya, kamu nyuci sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri. Nggak kebayang kan rasanya. Sekarang mungkin kelihatan enak. Besok-besok udah nggak mungkin lagi. Iya sih Om, lebaran aja. Mama marahnya bisa sampai 2 minggu Om. Terang aja, kamu ini kan generasi yang dibesarkan sama pembantu. Sekarang baru berasa betapa besar artinya setelah tidak ada, ya kan? Atau jangan-jangan Bi Sofi ngambek karena gajinya kurang. Saya rasa Bi Sofi tidak mengukur dengan uang, melainkan dengan sikap, perhatian, dan kekeluargaan.
Permisi, Mbak Titi. Permisi, Bu. Saya lebih mengenal kebiasaan Noni juga dari Bibi. Ya, Bibi tahu benar Noni. Tapi minta maaf Pak Dokter, Bibi tidak bisa ikut. Syukur alhamdulillah Noni dan Pak Dokter mau menjenguk Bibi. Jalan. Namanya juga jalan kampung, Mi. Ayo, Mami. Pi. Mami, Papi cepat. Kalau saya kangen, saya akan kemari. Kalau Bibi kangen juga Bibi harus ke rumah, ya? Bibi harus pulang. Tidak. Biarlah Bibi tinggal di sini. Bibi sudah tua. Bibi tidak kuat kerja. Bibi tidak mau merepotkan ibu dan bapaknya. Bibi bisa mengerjakan apa saja yang Bibi mampu. Kalau perlu Bibi tidak usah mengerjakan apa-apa, Bi. Asal Bibi mau pulang. Tidak. Jangan memaksa Bibi pulang, Non. Desa ini Bibi dilahirkan. Biarlah Bibi menghabiskan masa tua Bibi di sini. Bibi sudah mulai sakit-sakitan. Di sana tidak ada yang merawat Bibi. Saya, Bi. Kami akan merawat Bibi. Kami akan mengurus Bibi. Tidak, Nak. Bibi tidak mau merepotkan. Bibi cuma pembantu. Bibi jangan berkata begitu, Bibi. Bibi seperti ibu saya. Bibi yang membesarkan saya. Bibi yang merawat saya dari saya kecil. Bibi sama seperti ibu saya. Bibi harus pulang. Harus. Kalau tidak saya yang akan tinggal di sini bersama Bibi.